Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. You got me misunderstood, but at least I look this good. Know that you can't be friends, but I got to do. Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yedila Arini Putri, mahasiswa Universitas Serum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi. Di sini saya akan membahas tentang transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Apa itu Bank Indonesia? Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang memiliki tanggung jawab utama dalam mengatur dan menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia. Sebagai lembaga negara yang independen, Bank Indonesia berperan penting dalam mendukung tercapainya tujuan membangun ekonomi nasional. Berikut adalah pengertian dari peran Bank Indonesia secara lebih luas. Pengertian Bank Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga yang bertugas mengelola kebijakan moneter, menjaga stabilitas nilai mata uang, serta mendukung sistem pembayaran yang efisien. Bank Indonesia juga berfungsi sebagai pengawas dan mengatur lembaga keuangan untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan. Dasar hukum. Bank Indonesia didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dan kini diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Sebagaimana telah diubah beberapa kali, undang-undang ini menegaskan bahwa Bank Indonesia adalah lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain dalam menjalankan tugasnya. Tugas utama Bank Indonesia: 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengontrol jumlah uang beredar dan tingkat suku bunga, mengatur inflasi agar tetap stabil sesuai target. 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, yaitu mengawasi infrastruktur pembayaran seperti kartu kredit, debit, dan uang elektronik. Mendukung transformasi ke arah digitalisasi sistem pembayaran. 3. Menjaga stabilitas sistem keuangan, mengawasi dan mengatur perbankan, memberikan rekomendasi kebijakan mikroprudensial untuk menjaga krisis keuangan. Fungsi utama Bank Indonesia: 1. Sebagai bank sentral, berfungsi sebagai pemegang otoritas moneter, penerbit uang dan pelaksanaan kebijakan ekonomi. 2. Sebagai lender of last resort, memberikan pinjaman kepada bank yang mengalami kesulitan likuiditas untuk menjaga stabilitas sistem keuangan. 3. Sebagai pengatur valuta asing, mengelola cadangan devisa, mengawasi kurs rupiah dan menjaga stabilitas nilai tukar. Visi menjadi bank sentral yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara berkembang. Misinya yaitu menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kita memiliki peran strategis dalam membangun kepercayaan publik terhadap mata uang dan sistem keuangan. Melalui kebijakan yang diambil, BI berupaya menjaga stabilitas ekonomi agar mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Itu jika
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga independen yang bertugas mengawasi seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia. Sektor pengawasan OJK yang pertama, perbankan seperti bank umum, bank perkreditan, rakyat, dan lembaga keuangan lainnya yang simpanan masyarakat. Yang kedua, pasar modal seperti bursa efek, perusahaan sekuritas, manajer investasi, dan lembaga penunjang pasar modal lainnya. Ketiga, industri keuangan. Non-bank sendiri seperti perusahaan pembiayaan, lembaga keuangan mikro, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya yang tidak termasuk dalam perbankan atau pasar modal. OJK hadir sebagai upaya pemerintah untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih sehat, stabil, dan terpercaya dengan menggabungkan fungsi pengawasan yang sebelumnya terbagi-bagi. OJK diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi konsumen jasa keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. OJK adalah lembaga independen yang berfungsi untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan di Indonesia, baik di sektor perbankan, pasar modal, maupun industri keuangan non-bank seperti asuransi, dana pensiun, dan fintech. OJK didirikan untuk memastikan bahwa sektor jasa keuangan berjalan dengan stabil, transparan, dan adil, serta memberikan perlindungan kepada konsumen dan masyarakat. Dasar hukum dan pendirian. OJK dibentuk didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga ini mulai beroperasi secara resmi pada tahun 2013, mengambil alih tugas pengaturan dan pengawasan yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia untuk perbankan dan Bapepam atau LK untuk pasar modal dan industri keuangan non-bank. Tugas utama OJK: 1. Mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, memastikan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank jalan sesuai aturan regulasi untuk meningkatkan efisiensi dan stabilan keuangan. 2. Melindungi konsumen dan masyarakat, memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat, menyediakan mekanisme pengaduan untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku jasa keuangan. 3. Mendukung stabilitas sistem keuangan, bekerjasama dengan Bank Indonesia dan lembaga penjamin simpanan atau LPS dalam menjaga stabilitas ekonomi, mengawasi risiko yang dapat mengganggu sistem keuangan nasional. Fungsi OJK: 1. Pengawasan mikroprudensial. 1. Mengawasi kesehatan individu lembaga keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. 2. Pengawasan perlindungan konsumen, melindungi masyarakat dari praktik yang merugikan, seperti penipuan atau informasi yang tidak transparan dari pelaku jasa keuangan. Misi OJK: visinya yaitu terwujudnya sektor jasa keuangan yang tangguh, tumbuh secara berkelanjutan, dan berdaya saing global, serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Misi 1. Memastikan seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, dan transparan serta akuntabel. 2. Menumbuhkan industri jasa keuangan yang kompetitif dan berkelanjutan.
Tiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat luas. Peran OJK dalam ekonomi. 1. Menjaga stabilitas sektor jasa keuangan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. 2. Meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat agar lebih banyak orang memiliki akses ke layanan keuangan. 3. Mengawasi inovasi keuangan seperti teknologi finansial fintech untuk memastikan manfaatnya maksimal bagi masyarakat tanpa membagi risiko. OJK menjadi salah satu lembaga penting dalam ekosistem keuangan Indonesia, berperan sebagai pengawas sekaligus pelindung untuk menciptakan sektor keuangan yang sehat, stabil, dan berdaya saing tinggi. OJK menjadi salah satu lembaga penting dalam ekosistem keuangan Indonesia, berperan sebagai pengawas sekaligus pelindung untuk menciptakan sektor keuangan yang sehat, stabil, dan berdaya saing tinggi. Transformasi peran Bank Indonesia atau BI setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan OJK, yaitu merupakan salah satu perubahan signifikan dalam struktur kelembagaan dan pengaturan sektor keuangan di Indonesia. Transformasi ini terjadi sebagai bagian dari upaya meningkatkan stabilitas sistem keuangan nasional melalui pembagian tugas yang lebih terfokus antara kedua lembaga tersebut. Berikut adalah penjelasan mendetail tentang transformasi tersebut. Itu latar belakang kehadiran OJK. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaga ini dihadirkan untuk mengintegrasikan pengawasan sektor jasa keuangan yang sebelumnya tersebar antara Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Lembaga Keuangan atau Bapepam LK, serta lembaga lainnya. Pembentukan OJK bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil, efisien, dan terpercaya. 2. Perubahan peran Bank Indonesia sebelum kehadiran OJK. Bank Indonesia memiliki peran yang mencakup pengaturan dan pengawasan perbankan selain tugas utamanya sebagai bank sentral. Namun setelah OJK mulai beroperasi pada tahun 2013, peran BI mengalami transformasi yang terutama mencakup fokus pada kebijakan moneter. BI tetap memegang tanggung jawab utama dalam menjaga stabilitas nilai rupiah. Fungsi ini dilakukan melalui pengendalian kebijakan moneter, pengelolaan inflasi, dan stabilitas kurs valuta asing. Dengan dilepaskannya pengawasan perbankan ke OJK, BI dapat lebih fokus pada fungsi utamanya sebagai bank sentral. B. Sistem pembayaran. BI tetap bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan sistem pembayaran baik tunai maupun non-tunai. Ini termasuk menjaga kelancaran sistem pembayaran nasional serta pembangunan teknologi pembayaran digital untuk mendukung efisiensi transaksi ekonomi. C. Stabilitas sistem keuangan atau SSK. BI memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan secara makro atau makroprudensial. Hal ini meliputi identifikasi dan mitigasi risiko sistematik yang dapat
mengancam stabilitas sektor keuangan secara keseluruhan. BI bekerjasama dengan OJK dan lembaga lain dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK untuk menangani potensi krisis. 3. Peran OJK. Setelah terbentuk, OJK mengambil alih peran pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh lembaga jasa keuangan termasuk perbankan, modal, dan asuransi. Peran OJK meliputi pengawasan mikroprudensial perbankan untuk memastikan kesehatan keuangan baik secara individu, dan pengawasan lembaga keuangan non-bank seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan terhadap pasar modal termasuk emiten dan aktivitas perdagangan efek, perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. 4. Kolaborasi BI dan OJK. Meskipun tugas masing-masing lembaga telah dibagi, kolaborasi antara BI dan OJK tetap sangat penting. Beberapa bentuk kerjasama antara kedua lembaga ini adalah Tas Sistem Keuangan atau KSSK, BI, OJK, dan Kementerian Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS bekerjasama untuk menangani risiko sistematik dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Koordinasi data dan informasi. BI dan OJK saling berbagi informasi terkait kondisi sektor keuangan untuk mendukung kebijakan yang lebih komprehensif. Pengembangan teknologi keuangan. BI dan OJK bersama-sama mengawasi dan mengembangkan ekosistem finance untuk memastikan inovasi tetap sejalan dengan regulasi. Transformasi ini membawa sejumlah manfaat dan tantangan. Manfaatnya yaitu efisiensi dan spesialisasi. Pembagian tugas membuat BI dan OJK dapat lebih fokus pada perannya masing-masing, sehingga menghasilkan pengawasan dan kebijakan yang lebih efektif. Stabilitas keuangan, yaitu koordinasi yang lebih baik antara BI dan OJK melalui KSSK, meningkatkan kemampuan dan menangani krisis keuangan. Perlindungan konsumen dengan OJK yang lebih berfokus pada pengawasan mikroprudensial dan perlindungan konsumen serta hak-hak masyarakat pengguna jasa keuangan lebih terjamin. Tantangannya yaitu sinkronisasi kebijakan, yaitu perbedaan fokus antara BI dan OJK dapat menimbulkan tantangan dalam harmonisasi kebijakan, yaitu peningkatan kapasitas OJK. Sebagai lembaga baru, OJK perlu terus meningkatkan kapabilitasnya dalam mengawasi berbagai sektor keuangan yang kompleks. 6. Tantangan dan peluang. Transformasi peran ini membawa tantangan tersendiri, seperti penyelenggaraan kebijakan. Perlu ada sinergi yang kuat untuk menghindari tumpang tindih atau konflik kebijakan antara BI dan OJK. Kompleksitas sistem keuangan dengan semakin berkembangnya finance dan inovasi keuangan lainnya, baik BI maupun OJK harus beradaptasi agar tetap relevan dan dalam mengatur dan mengawasi sistem keuangan. Krisis keuangan. Dalam menghadapi potensi krisis, kerjasama yang solid antara BI dan OJK sangat diperlukan untuk merumuskan langkah mitigasi yang efektif. Yaitu transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK menciptakan pembagian tugas yang lebih jelas dalam menjaga stabilitas moneter dan sistem keuangan.
BI kini lebih fokus pada kebijakan moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas makroprudensial. Sementara OJK mengelola pengawasan mikroprudensial dan perlindungan konsumen. Kolaborasi yang erat antara kedua lembaga ini sangat penting untuk memastikan stabilitas sektor keuangan yang berkelanjutan di Indonesia.